Selamat datang di rumah nenek. Neneknya siapa? Nggak tahu neneknya siapa. Yang jelas rumahnya ini sekarang jadi tempat makan, tapi konsepnya kayak rumah nenek. Reso Bumi Semboja. Ayo kita icip-icip makanan nenek. Neneknya siapa? Nggak tahu. Cari tahu nanti aja. Ayo cepetan. Ayo. Ayo, pasti udah pada paham dong kenapa warung makan yang satu ini cocok banget disebut rumah nenek. Yap, bangunannya yang jadul dan suasananya yang homey banget bikin pengunjung berasa lagi pulang ke rumah nenek. Faktanya foodies, rumah ini usianya udah 106 tahun loh. Udah ada sejak tahun 1918, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Wow, kurang jadul apa coba? Seluruh area di Bumi Semboja ini bisa digunakan untuk makan para pembeli foodies. Jadi tinggal pilih deh tuh, mau yang konsepnya kayak di ruang makan atau di ruang keluarga. Pilih juga menunya, mau yang Nusantara atau menu mancanegara. Bunga apa yang bisa dimakan? Ayo tebak. Ini jawabannya ada di tangan. Bukan bunga bang yang jelas mah, nggak bisa dimakan itu. Bisa sih kalau dijajanin, dimakan deh. Nah kalau ini bunga beneran yang bisa dimakan. Namanya bunga apa mbak? Bunga anyelir. Yuk kita icip yang katanya menu favorit di sini nih foodies. Namanya Summertime Blues Pudding. Ini adalah silky vanilla pudding dengan topping bunga yang bisa dimakan. Cantik banget ya. Warna biru pudingnya berasal dari bunga telang. Sedangkan vanilanya ada pada saus flan-nya. Semuanya dipadu sempurna dengan slice strawberry homemade. Wow, looks so yummy. Masih dengan menu perpaduan flan, kali ini flan-nya disimpan di atas ubi cilembu dengan tambahan gula foodies. Nah nanti ini gula yang ditorch itu akan jadi karamel. Ya benar. Oh, udah mulai kecoklatan, udah mulai jadi karamel. Yuhu, ubi creme brulee dan summertime blues pudingnya udah siap buat disantap. Duh, tapi nggak tega ya mau makan pudingnya. Cantik banget sih soalnya, kayak hiasan ruang tamu gitu. Pudingnya lembut banget, jadi termasuk puding-puding yang apa ya, silky puding. Makanya lembut banget kayak gini, begitu masuk ke mulut langsung hilang. Dan rasanya nggak terlalu manis, menurut aku ini pas banget untuk puding yang nggak manis berlebihan, tapi manisnya dapatnya dari fly ini puding, jadi dia saling mengisi gitu. Perpaduan yang ciamik, udah diperhitungkan banget nih tingkat kemanisannya. Supaya nggak manisnya berlebihan nih foodies, makanya pudingnya dibuat nggak terlalu manis. Nah, output rasanya tuh bakalan beda nih setelah dicampur sama strawberry homemade-nya. Jadi ada sensasi kecut-kecutnya. Ini dijamin ya, kalau kesini bawa anak-anak bakal doyan banget. Yang di belakangnya udah habis pudingnya. Gercep banget, saking sukanya. Ini yang dari tadi bikin penasaran sih. Edible flower-nya ini loh foodies, bunga anyelir yang nggak cuma cantik dilihat tapi juga bisa dimakan. Bisa dimakan, tapi ya rasa bunga. Rasa tanaman gitu loh. Pernah gak sih makan bunga? Kayak gini nih rasanya. Hambar, ada sedikit manis sepet karena memang ciri khasnya bunganya ini emang ada aftertaste sedikit sepet-sepet kayak rasa cengkeh gitu loh guys. Makanya lumayan berasa sih setelah masuk ke mulut. Habis nih puding lama-lama. Yaps, bunga anyelir memang dikenal harum dan punya rasa manis sepet mirip biji pala atau cengkeh. Selain untuk hiasan kue, bunga anyelir juga dijadikan bahan sebagai minuman di Perancis. Oke, kita lanjut yuk makan yang manis dulu kali ya. Takut keburu mencair nih soalnya. Meskipun ini yang di torch tadi adalah gula, tapi aku nggak ngerasa manis yang berlebihan ya. Ada di bagian tengahnya tuh ada si ubinya juga, ada flan-nya juga, dan aku ngambil 1 sendok yang udah nyampur jadi satu. Jadi rasanya tuh ngeblend, nggak yang berlebihan manisnya. Kalau diambil bagian atasnya doang, emang berasa manisnya foodies. Tapi kalau ambilnya dari atas sampai bawah malah nyampur jadi satu nih ya. Wah, mantep banget tuh rasanya. Sementara dari tekstur, bagian atas tuh kering karena di torch, tapi bagian tengahnya lembut banget. Manis bawaan ubi, bagian luarnya dibalut sama flan, dan ada ending dari karamel tadi. Manis-manis dengan sensasi smoky. Habis juga nih lama-lama.
Ubinya asli ini mantep banget. Tuh, bakal kebablasan terusan. Lanjut, makanan beratnya nih ya guys, ada bubur lintas negara. Jadi kenapa disebut lintas negara? Soalnya ini bubur tuh kan Chinese. Jadi konsep buburnya Chinese tapi ada katsuboshinya yang khas olahan Jepang. Terus ini ada kailan goreng. Ih, crunchy ya. Kita coba deh pakai kailan. Duh, jadi salfok banget sama aromanya ya. Begitu masuk mulut, aroma gurih dari katsuobushi alias abun ikan ala Jepang itu kayak kenceng banget. Ditambah ada kailan goreng yang aromanya harum, smells good. Aduh, juara banget sih, super lazis. Buburnya aja udah gurih banget. Aslinya gurih, terus ada aroma yang beda dari bubur-bubur lainnya. Jadi berasa kayak ada aroma khasnya. Terus udangnya juga gede banget, pedes. Nggak habis-habis. Dan begitu ada campuran kailan, karena kailannya digoreng, jadi ada tambahan aroma dari goreng-gorengnya sayuran ini. Rasa spesial deh pokoknya, kayak bubur biasanya asli. Gak heran nih foodies kalau bubur lintas negara ini juga banyak dicari para pembeli. Cita rasanya khas, nggak ditemuin di bubur-bubur tempat lainnya. Belum lagi ada tambahan aroma ikannya juga. Ay, mantap! Kalau mau pedes ada chili oil ya. Kalau mau makin kaya rasa ada minyak bawang putih. Wah, makin berantem gak sih tuh aroma-aromanya dalam mulut? Ada rawon juga nih foodies. Untung masih ada space nih di perut. Kayaknya di sini tuh ada resep rahasia soal aroma. Jadi semuanya itu aftertaste-nya tuh kayak ada aroma gitu loh, yang ninggal. Tapi pas awal nggak berasa tuh aromanya, lebih kerasa aja gitu, gurih. Tapi pas akhir-akhir kayak ada aroma sesuatunya gitu. Rawon itu semakin pekat semakin mantep ya nggak sih? Soalnya kunci cita rasa rawon itu ya dari keluaknya yang bikin warna kuahnya jadi hitam. Apalagi rawon di sini ternyata pakai resep khas Banyuwangi yang udah turun-temurun sejak tahun 70. Makanya rasanya kayak lebih rich gitu loh foodies. Set, begitu doang, jatuh. Tuh. Set, banget. Udah gitu isiannya banyak nih, ada 3 potong kan, dan isinya daging semua. Ya ada tulangnya sih, dikit-dikit doang tapi kalau dilihat dari bentuknya ini adalah bagiannya buntut. Duh, seempuk itu dagingnya ya guys. Soalnya foodies ini gak cuma rempah yang menjadi kunci cita rasa yang lazis, tapi dari cara mengolahnya yang sangat penting banget. Pokoknya mau makan di sini berasa dimasakin sama orang tua sendiri deh. Wih, lazis. Ini approve. Nah, yang manis, manisnya pas. Yang gurih, gurihnya juga berasa banget. Kayak rasa bumbunya juga kuat. Terus ada aroma-aroma khasnya di aftertaste-nya. Apalagi nih, homey banget kayak di rumah nenek. Kalau kalian pengen lebih homey lagi, sini bisa di dalam tuh. Depan TV kan sambil makan. Tadi penuh, kayak aku makan di sini pedes. Jadi langsung aja deh, udah ajakin keluarganya, kakek, nenek semuanya buat mampir ke sini. Dapat suasananya kayak di rumah nenek. Nanti tinggal mampir lagi ke rumah nenek siapa ya? Nenek siapa? Pilih dulu tapi kira-kira neneknya siapa nih? Dah, langsung icip. Ini tempatnya di mana? Ada di Bumi Semboja, Bogor. Bukan receh, bener receh tapi rasanya nggak recehan.